الأرض واختلاف الليل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم والله موفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin kita untuk beristirahat, jangan sampai kita melupakan Allah. Oleh karena itu sebagai peringatan sakalam untuk kita semua. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan Fatihah dan sholatul mahdotain yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Lutfan Jihad. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita membaca selawat nahdlatain, mari kita awali dengan Fatihah. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Lisahibil hisbi wat tariqatil hisbi maulana abil madaris wal masajid muassis nahdlatil watan al-alimur rabbani wal arifus samadani asy-syaikh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid al-Anfanani wa li jami'i masyayikhihi wa li usulihim wa furu'ihim wa li muhibbihim. Al-Fatihah.
لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. للوافقين والوافقات والمحسنين والمحسنات والمتصدقين والمتصدقات بمعهد الهادية كبون إرات. الفاتحة. لدفع البلاء والنصر على الأعداء والشفاء من كل داء وانتشار نهضة الوطن ومعهد الوادية في جميع الأرجاء بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Subhansyih. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya sambutan pertama atas nama Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Peripilar Selayu Utara yang akan diwakili oleh Bapak Lurah Selayu Utara. Kepada yang kami hormati Bapak Lurah Selayu Utara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Iswal Az-Zuhidi, Bapak Jamal Selong, para panitia pembangunan. Alhamdulillah. Kembali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Lurah Selayu Utara. Itu masih Pak Lurah. Insya Allah nanti Bapak Polmas, Bapak Bawisa menyusul. Biasanya kalau menyusul di belakangan. Nah, kalau Pak Lurah saja 50 sak, insya Allah yang lain-lain pun pasti menyusul. Takbir Allahu Akbar. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Lurah sekali. Baik, kita lanjut acara berikutnya. Ini yang berikutnya ini lebih besar lagi. Amin. Sambutan sekaligus pengarahan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Selong. Mohon maaf kami tidak hafal namanya. Baik, kepada Bapak Camat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Tuan Guru Dr. Muhammad
Yusron Izahidi MHI beserta seluruh jamaahnya yang kami hormati dan kita banggakan ya, tokoh masa kita sekaligus selaku pimpinan pondok pesantren Al-Wadiyah Nahdlatul Watan Selayu Utara yang kami hormati juga, dan kami banggakan ya saudara kami juga Pak Ahyar ya, ada Pak Ahyar ya, yang lama sama-sama dulu di Sembalun ya. Beliau dulu di waktu Sampurna Agro, demikian juga pernah menjadi Kapolsek, demikian juga pernah di Sembelia ya, jadi sangat kenal. Apalagi kalau beliau orang tua kami ya, sangat kita kenal selaku birokrasi yang sudah sekian tahun di Lombok Timur ya. Bapak Lurah yang kami hormati, kemudian Pak Polmas, Pak Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan singkatnya hadirin dan hadirat yang dari rahmat Allah. Alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga pada hari ini di tempat yang sejuk ini, di tempat yang sepi ini, kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap perlindungan dari Allah SWT, dan sehingga apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita niatkan tentunya bisa terlaksana dengan apa yang menjadi hajatan kita bersama. Selawat serta salam mari kita sampaikan ya junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya, selaku berikutnya mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Tuan Guru dan hadirin yang kami hormati, ya, jadi kalau di tempat ini alhamdulillah Pak Tuan Guru, mungkin kami sudah dua kali hadir pada saat pelaksanaan vaksinasi. Nah, kalau hubungan silaturahmi kemudian komunikasi dengan Bapak Tuan Guru ya sangat-sangat sering ya, bahkan beliau pernah di kantor juga ya. Jadi tidak asing kami dengan beliau ini selaku pimpinan pondok, demikian juga mungkin selaku dai kita yang di Lombok Timur ya. Alhamdulillah tadi kita mendengar, kemudian juga tausiah pengajian dari beliau, dan sangat cocok, sangat pas di sini untuk dijadikan pondok pesantren yang modern ya. Tempatnya sejuk, tempatnya sepi Pak Tuan Guru ini, dan informasinya tanah kita ini kan 2 hektar lebih ya, 1 hektar lebih ya, tapi mudah-mudahan nanti ke depan ya tentunya yang di belakang ini juga Silimudi ini kan bisa apakah nanti bisa dibantu oleh pemerintah daerah, kan bisa saja Pak Haji di wakaf ya. Alhamdulillah, mungkin nanti ada, biasakan pemerintah daerah juga memberikan sentuhan-sentuhan kepada pondok pesantren kita nih. Nah, tidak ada salahnya juga menyampaikan kepada pemerintah daerah, kepada Pak Bupati mungkin juga, sehingga bisa diperluas pondok kita ini, sehingga ke depan ya pondok kita luas. Demikian juga ini karena tadi tempatnya sebenarnya di perkebunan Pak Haji, tapi jurusannya pertanian ya kan. Tapi nanti mungkin ada ininya juga ya, karena kalau kita lihat memang kalau di wilayah kebun erat ini kan lebih banyak perkebunan Pak Tuan Guru ya, tapi juga mungkin didukung nanti ya tempat-tempat yang lain ya, karena mungkin kalau jurusan pertanian ini memang agak jarang Pak Haji, agak jarang ya. Kita bersyukur bahwa memang kita masih katakan masih tidak bisa lepas yang namanya dari pertanian ya kan. Karena kita memang di Kecamatan Selong ini kan lebih banyak wilayah kita dari pertanian ya. Tapi sekarang ini kan sudah pertaniannya di zaman lain Pak Tuan Guru kan. Sekarang kan teknologi gitu. Kalau pertanian kita yang sekarang ini pertanian teknologi ya. Nah, jadi teknologi itu mungkin yang bisa dikembangkan. Demikian juga mungkin tidak kalah pentingnya tadi disampaikan juga bahwa di tempat pondok pesantren kita ini tidak saja mungkin dia di SMK, tapi juga dari
tataran yang ke depan, ya mungkin di ada TK-nya, demikian juga MA-nya, demikian juga mungkin Senawiyah, SMP-nya. Ini yang apa yang menjadi kebanggaan kita, khususnya mungkin yang ada di Kebon Erat ini. Dan nah apalagi asrama, ya. Asrama tadi Pak Tuan Guru menyampaikan Kebon Erat ini namanya berubah menjadi kebun akhirat katanya kan. Tempat menimba ilmu, tempat kita mencari ilmu, dan bahkan mungkin tadi tempat menghafal. Ini sangat baik, sangat lokasinya ini begitu sepi, jadi mudah untuk anak-anak didik kita untuk mengembangkan ilmunya. Ya karena kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain, ya, biasanya pondok-pondok pesantren tidak saja mungkin formalnya, tapi juga lebih banyak juga informal kita di hafalan, ya, hafalan Al-Quran, demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain ini yang menjadi kebanggaan kita. Dan mungkin bisa saja dirubah nanti kampung Arab mungkin Pak Tuan Guru. Kampung Arab maksudnya kan bahasanya gitu kan. Kalau di tempat-tempat lain kan biasa di kampung Pare atau kampung Inggris Pak Tuan Guru. Jadi kalau menurut yang kalau warga kita di sini dididik anak kita menjadi kampung Arab, bukan Arab yang di Pancon, di yang di tempat lain, bahasanya bahasa Arab gitu kan. Apa keahlian dari tidak saja mungkin yang ada di nanti namanya di tempat ini, tapi juga mungkin di sekitarnya Pak Tuan Guru. Jadi dia terkenal mungkin kampung Kebon Erat ini menjadi kampung Arab Pak Lurah ini, seperti dengan bimbingan dari Bapak Tuan Guru kita dan Kemenku kita pondok pesantren ini. Kemudian juga yang membanggakan kita diasramakan Pak Tuan Guru. Nah diasramakan biasanya kalau diasramakan ini kan pembinaannya lebih maksimal, demikian juga ada pembatasan berkunjung ya, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu dedek tabut nyekolah anak kan gitu, terutama mungkin pesantren gitu. Mungkin kan ya satu contoh saja ya, bukan kita melihat ada positif ada negatifnya HP ini kan. Yang positifnya mungkin banyak ya, tapi negatifnya kadang-kadang terutama anak-anak didik kita Pak Tuan Guru agak sulit kita mengawasi dia penggunaan HP ini. Ya karena kenapa yang sampai karena saya punya anak sendiri, karena sudah ketergantungan dengan HP ini malah makan lawan terbesuang mungkin namun telah balak main HP gitu. Yang punya anak 2 SMP, 1 SMP, kemudian 1 Senawiyah, bersuang gara-gara tembalak main HP ini ketergantungan dari segi negatif gitu. Biasanya dibukanya kan apa namanya, apakah TikTok apa itu Pak Tuan Guru itu yang kami lihat, yang kita pantau. Mudah-mudahan anak-anak didik kami Pak Tuan Guru, anak-anak didik kita tidak suka main TikTok ya, karena di situ gaya-gayanya ditiru dia Pak Tuan Guru. Nah sehingga kalau ada pondok pesantren ini kan bisa dibatasi, tidak boleh menggunakan HP, boleh menggunakan tapi dibatasi dia. Nah itu salah satu upaya kita mungkin untuk penggunaan terutama seperti tadi yang media ya, lebih mungkin penggunaan HP memang ada positifnya dan negatifnya. Tapi kadang-kadang yang sekarang ini Pak Tuan Guru gitu, kita manjakan anak didik kita mulai dari bayi, dia mulai dari bayi umur kode-kode gitu kan. Pokok dedek nangis kan, pokok dedek nangis, dedek pegang HP kan. Memang anak-anak kita lebih apal dia Pak Tuan Guru. Aplikasi-aplikasi yang di HP ini lebih apal anak-anak kita yang umur tadi mungkin SD, SMP, timbang kita dengan vaksin. Nantinya tetap ya HP mungkin alat penting, tapi jangan lupa diawasi gitu. Apalagi mungkin kita punya anak, kadang-kadang mungkin dia punya kamar tersendiri, kemudian kita awasi penggunaan HP, jadi kadang-kadang juga bisa menimbulkan apa namanya seperti tadi hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau dimanfaatkan secara baik teknologi, maka ini ya baik kita untuk pengembangan kita ya. Apalagi sekarang dengan daring ini Pak Tuan Guru, karena mohon maaf bahwa Pak Guru kita ya melalui memberikan tugas saja sekarang lewat HP ya. Kalau dulu kita dilarang bawa HP Pak Tuan Guru kan dulu SMP tidak boleh bawa HP, sekarang jadi malah dianjurkan tak bawa HP karena perintah Bapak gurunya atau ustadznya mungkin banyak dari HP ya. Apalagi sekarang apa yang disampaikan tadi Pak Lurah yang masih COVID-19 kita di Kecamatan Serong ini, mudah-mudahan
COVID ini segera berlalu Pak Tuan Guru, sehingga kita normal kembali proses belajar mengajar seperti sedia kala, sehingga ini tentunya akan menambah ilmuwan kita, karena memang tidak sama dia Pak Tuan Guru, Pak Haji, antara proses pembelajaran secara langsung kemudian melidah ini ya kurang katanya kurang menyentuh hati dan perasaan terutama anak-anak didik kita ini dengan bapak ustadznya, Pak Tuan Gurunya. Nah, sehingga ini mungkin juga menjadi hiburan kami kepada seluruh anak kami, adik-adik kami, mari manfaatkan tempat ini gitu menimba ilmu, apalagi dengan ada pondok pesantren. Nah, sehingga kita berharap nanti tumbuh penghafal Al-Quran tentunya, penghafal Al-Quran dari pondok pesantren kita yang ada sekarang ini. Karena kalau yang bagi penghafal kan sangat mudah dia masuk di kedokteran, masuk di perguruan tinggi, masuk di pendidikan yang lain. Kalau dia penghafal Al-Quran ini biasa gratis ya Pak Tuan Guru. Kalau dia penghafal sekian juz biasanya kan digratiskan di untuk perguruan tinggi yang ternama itu. Oleh sebab itu motivasi kepada ibu-ibu nih, apalagi rapat Kebon Erat ini kan manfaatkan tempat ini kan dari jauh nih. Dan mungkin sumber muridnya juga tidak saja di sini Pak Tuan Guru nih, Pak Haji, tapi juga mungkin di tempat-tempat yang lain. Insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan ini Kebon Erat ini tidak seperti ini lagi. Dia akan mungkin menjadi daerah yang berkembang, daerah yang maju, karena kalau kita lihat memang di desa aja katakan di induknya Kalimantan Utara ini kan sudah padat.